Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Devi Ulfa Sopiah dari Genbi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada hari ini kita berkolaborasi bersama UMKM Ratu Pakuwon. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Teh Ana dari UMKM Pakuwon. Nah, halo Teh Ana, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam wawancara, mungkin boleh perkenalan sedikit dari Teh Ana atau mungkin lebih jelasnya tentang UMKM Ratu Pakuwon ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Ana Herlina. Saya sebagai ketua dari Putri Pertiwi Alami. Dan Putri Pertiwi Alami itu adalah sebuah lembaga yang di dalamnya itu salah satunya adalah mengelola UMKM yang kita beri nama Ratu Pakuwon. Kalau untuk produk itu lumayan banyak, tapi yang menjadi yang menjadi produk unggulan dari Putri Pertiwi ini dari melalui Ratu Pakuwon itu adalah masker. Mungkin ini ya saya tunjukkan. Ini ada 6 varian masker dan gini ya. Ada kunyit, temulawak, kopi, daun kelor, sama kunyit putih dan daun sirih gitu. Jadi bahan-bahannya emang kita tanam sendiri gitu. Tapi selain dari masker ini juga ada beberapa produk yang bahan bakunya itu hampir sama, cuman kita buat varian-varian yang berbeda gitu kan. Kalau ini kan masker, terus ada teh herbal, ada tepung-tepungan, terus ada banyak sekali produk yang kita coba buat dan inovasikan gitu. Oh, jadi bahan bakunya itu ada yang sama tapi diolah secara berbeda gitu ya. Kalau bahan-bahan kita lebih banyak menggunakan rempah, terus herbal dan kalau untuk masker itu kebanyakan empon-empon ya. Jadi kayak kunyit putih, temulawak. Itu empon-empon yang kita tanam sendiri, terus juga daun-daunan karena posisinya kita meyakini bahwa kearifan lokal yang ada di Indonesia itu emang berpotensi untuk memiliki daya jual yang lebih gitu. Dampak pemasarannya atau seperti apa? Mulai pemasaran atau misalkan kita jadi cari lewat YouTube ya, dari produk-produk produksinya, misalkan ngelihat YouTube kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk pengembangan produk mungkin ya. Kalau untuk pengembangan produk ya kita kadang cari-cari di YouTube, tapi kita lebih mengandalkan pengetahuan lokal yang kita jadi motivasi untuk membuat produk ini gimana caranya kita berdiskusi dulu dengan masyarakat gitu. Tidak asal catat dari Google gitu ya. Jadi harapannya itu pengetahuan lokal, kearifan lokal itu bisa diangkat dan bisa dijadikan sebuah produk yang memiliki daya jual gitu. Tapi di samping itu juga kita harus menyempurnakannya dengan terus mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Jadi digital juga berpengaruh dalam proses produk kita gitu. Kalau untuk strategi pemasarannya sendiri, apakah sudah terlibat dengan sistem digitalisasi misalkan atau bagaimana? Kalau untuk digitalisasi belum terlalu ini ya, karena memang belum ada yang menguasai digitalisasinya gitu. Kami masih mengandalkan relasi, terus memasarkan di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, dan alhamdulillah untuk tahun kemarin kita mendapat bantuan juga dari Tokopedia berupa alat produksi gitu. Keren sekali. Tapi kayaknya ini kalau misalkan kita ngeoptimalkan kayak misalkan di Instagram, TikTok untuk pemasaran bakal boom sekali ya kayaknya. Iya. Nah, kalau untuk Instagram sendiri kita emang sudah punya Instagram namanya Ratu Pakuwon. Ratu Pakuwon, dan di sana adalah katalog produk kita gitu kan, dari mulai masker, terus minumannya, makanannya, bahkan sampai ke Ecoprint kan. Ecoprint itu kayak sejenis pakaian lah gitu. Oke. Buat teman-teman jangan lupa follow ya nanti Instagramnya Ratu Pakuwon. Kalau kita ada tanggung jawab sosial sama tanggung jawab lingkungan juga. Nah, untuk tanggung jawab sosial, karena ini ilmu dari masyarakat, jadi saya ingin mengembalikan lagi kepada masyarakat bagaimana caranya nih produk-produk kita, karena ini dari masyarakat, ini bisa dinikmati juga oleh masyarakat gitu. Akhirnya
ketika ada teman-teman dari instansi manapun terus ataupun dari mahasiswa manapun, ketika dia menginginkan workshop gitu kan, ilmu tentang membuat ini membuat itu, dan kita selalu terbuka gitu untuk membagikan, karena posisinya kita itu tidak fokus pada nilai finansialnya saja, tapi nilai sosialnya juga harus seimbang lah gitu antara finansial sama sosial gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab lingkungan. Nah, tanggung jawab lingkungan karena posisi produk kita itu menghasilkan residu atau sampah juga gitu kan dari kemasan. Nah, kita ngadain kayak kembalikan lagi kemasan itu kepada kita, karena kita yang harus bertanggung jawab atas kemasan itu gitu. Takutnya kan nyampah dan lain sebagainya, akhirnya kita ada bagian untuk mengembalikan lagi kemasan itu kepada kita gitu. Nah, jadi ada minimalnya, minimal itu harus 5 kemasan kosong, dan itu bisa diganti sama satu produk baru gitu. Itu tanggung jawab lingkungan kita. Selain itu juga tanggung jawab lingkungan itu bukan cuma di kemasan, tapi keberlanjutan dari cara kita menanamnya, keberlanjutan dari cara kita mengolahnya, dan komitmen kita untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang sekiranya bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Itu sih, jadi bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi ada tanggung jawab lingkungan juga.